Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga hari ini sehat-sehat ya Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, yang lain saling menghargai orang yang berpuasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada agenda 1. Agenda apa? Agenda apa? Agenda 1? Hidayat, agenda apa? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Luar biasa, saya kira tidak membaca. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka kita berkenalan dulu ya. Oke, jadi cara berkenalannya seperti ini. Kenalannya, hai, perkenalkan nama saya Isnaini Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya bekerja di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang, gitu ya. Cara memperkenalkan diri ya. Kita dimulai dari Ibu Ayu dulu. Ibu Ayu Asriani, perkenalkan diri seperti saya tadi memperkenalkan diri. Oke, silakan Ayu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Asriani Asri. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong. Hal yang menggambarkan saya, orang yang penyayang sama seperti Ibu dan pekerja keras. Pekerja keras, Ayu yang penyayang dan pekerja keras. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu, Ibu Guru ya, Ibu Guru muda cantik, energi. Ibu Husnaini Usman, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Husnaini Usman. Saya dipanggil siapa sayang? Dipanggil siapa biasanya? Nani, Bu. Nani, oke. Bekerja di SMP Satap Negeri Bomban, Kecamatan Bolano. Itu apa ya? Disiplin, insya Allah. Oke, Masya Allah, disiplin ya, disiplin. Jadi seorang guru yang jadi teladan buat anaknya karena selalu berdisiplin di dalam bekerja. Terima kasih Bu Nani. Silakan Ibu Wilda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wilda, biasa dipanggil Ida. Saya bekerja di SDN Tingkulang, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Motong. Hal yang menggambarkan tentang saya orangnya periang. Oke, Ibu Wilda sangat periang, Ibu Ida ya. Oke, ya semoga selalu membawa selalu tersenyum, murid-muridnya selalu tersenyum. Ibu Ida juga guru ya Bu ya. Sebelum ke yang lain saya lupa tadi suku ya, karena ini wawasan kebangsaan saya ingin lihat heterogennya. Oke, tadi Ibu Ayu dari suku apa sukunya? Saya suku Muna, Bu, dari Sulawesi Tenggara. Oh oke, Muna, Kendari ya Bu ya. Bu Nani? Saya suku Bugis Makassar, Bu. Oh, Bugis Makassar. Oke. Ibu Wilda? Kalau saya, Bu, Bapak Gorontalo, kalau Mama orang Yalo. Mau blasteran ya? Gorontalo. Oke. Oke, selanjutnya Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Tadi dilanjutkan berarti Pak ya, ditambahkan hanya suku saja. Nama panggilan, bekerja di mana, sukunya apa, dan hal yang menggambarkan tentang Pak Agus Santoso. Oke, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Agus Santoso. Saya mengajar di SDN 4 Tuladenggi.
suku saya suku Jawa. Oke. Kemudian hal yang pada diri saya adalah sabar dan penyayang. Aduh, sabar dan menyayang. Ya, kelihatan dari mukanya ya Pak Agus ya. Pak Agus seperti kelihatan kebapaan sekali, kelihatan penyayang. Sudah berkeluarga Pak Agus? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah, berarti nanti jadi seorang ayah yang sangat penyayang ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, selamat datang dulu ke Ibu Latifah. Selamat bergabung Ibu. Sehat selalu. Oke, baik, silakan Ibu Citra Larasari. Aduh, namanya bagus sekali. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Citra Larasari, dipanggil Citra. Citra. Saya bekerja di SMP Satap 1 Ampi Babo. Suku dari Ibu Bugis, Bapak Mandar. Bugis Mandar ya. Iya. Oke. Hal yang menggambarkan saya pantang menyerah dan insya Allah ingin terus belajar. Masya Allah, pembelajar yang baik ya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu Hidayat Fitrianto, silakan Pak Hidayat. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Hidayat Fitrianto, biasa dipanggil Dayat, jangan Fitri ya. Kalau Fitri itu perempuan. Oke, saya bekerja di SMP Negeri 2 Tinombo, Kecamatan Sidoan. Oke. Hal yang menggambarkan saya agak sedikit pendiam, Bu. Pendiam. Oke. Terima kasih. Pendiam-pendiam begini yang berbahaya, biasa menghanyutkan. Oke, baik Pak Hidayat, terima kasih Pak Guru ya. Tadi sukunya Pak Hidayat apa ya? Kalau suku itu gabungan antara Lauje dan Tialo. Asik. Lauje dan apa Dialo Pak? Tialo. Tialo. Oke. Tialo itu di mana? Suku apa? Di suku Tomini, Bu. Oh, Tomini Mas. Ya. Berarti putra daerah ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih Pak Hidayat. Ya. Bu Sri Nur Wahyuni, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Wahyuni, dipanggil Sri. Saya bekerja di SMPN Satap 2 Parigi Selatan, Kecamatan Parigi Selatan. Hal yang menggambarkan saya adalah penyayang dan sedikit cerewet, Bu. Suku saya suku Makassar, Bu. Makassar. Terima kasih, ya. Bu. Ya, jadi seorang guru memang harus cerewet. Kalau tidak cerewet tidak bisa jadi guru nanti. Ya, oke. Dan kelihatan juga Bu Sri adalah orang yang sangat penyayang dari mukanya ya, selalu tersenyum. Baik, terima kasih Bu Sri. Bu Fitriana, silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitriana, biasa dipanggil Fitri. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Atap 2 Tinombo Selatan. Suku saya campuran Tialo Gorontalo. Tialo Gorontalo. Ya. Tigol. Oke. Menggambarkan tentang Bu Fitri. Tentang saya agak sedikit pendiam dan lihat dari mukanya. Terima kasih. Oke, ternyata pendiam ya. Jadi kita kelihatan dari raut-raut mukanya saja saya sudah bisa tadi. Jadi sama dengan Pak Hidayat tadi, pendiam juga ya. Berbahaya jika kan terlalu pendiam. Jadi guru Bu ya, guru apa Bu Fitri? Guru IPS. Guru IPS ya. Jadi sebaiknya ya lebih agresif lagi ya, soalnya ilmu sosial ini membutuhkan bersosialisasi, baik, berinteraksi dan berkomunikasi. Oke, tapi saya rasa Bu Fitriana hanya itu bagian daripada pembawaannya, tapi bisa dilatih. Oke, terima kasih Bu Fitri. Silakan Ibu Elta. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Elta Sudiarti Solibut. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Simiu. Asal saya atau suku Ibu dari Kabupaten Banggai, suku Banggai. Oh, Banggai, oke.
hal yang menggambarkan saya mungkin mandiri atau pekerja keras lah. Masya Allah ya, kelihatan dari Banggai ke Parigi itu berarti pekerja suka. Tapi Ibu Elpas sebelumnya tinggal di mana? Di Luk Banggai. Nah, Luk Banggai. Berarti di Banggainya. Di Banggainya. Di Luknya. Iya. Oh, baik. Oke. Terima kasih Bu Elta. Tadi hal yang apa lagi namanya suku Banggai ya? Oke, siap. Oke, Pak Fadel, the last but not least, Pak Fadel. Tadi Pak Fadel kenapa terlambat? Ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Fadel. Saya bekerja di penyuluh pertanian. Ah, penyuluh pertanian. Ya. The one and the only nih Pak Fadel. Semuanya tadi guru, hanya Pak Ya. Fadel saja dari teknis tadi ya? Yang bukan guru. Betul. Saya bekerja di Dinas Tanaman di Motong, Oke. di Nombo. Suku campuran Lauje dan Kaili. Oke, Lauje dan Kaili. Hal yang menggambarkan diri saya, Bu, menggunakan kacamata. Dan yang kedua, suka. Berarti inovatif ya? Insya Allah. Kreatif dan inovatif. Asik. Oke. Baik, karena Pak Fadel tadi yang terlambat. Jadi Pak Fadel jadi kita akan ice break dulu sebelum kita mulai. Pak Fadel kan sukunya Kaili atau Lauje lebih dominan? Bisa bahasa Lauje atau bahasa Kaili? Lauje, Bu. Lauje ya, Lauje. Jadi kita akan berhitung bahasa daerah ya Pak ya, karena ini wawasan kebangsaan, bahasa daerah itu harus kita lestarikan. Jadi cara menghitungnya ya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Instead, ada? Bisa? Bahasa daerah. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, sampai 1, 1, 1, yes. Bisa, Pak Fadel? Coba diulang, Bu. Mohon maaf, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, yes. Katanya berpikir kreatif dan inovatif, jadi harus bisa berhitung terbalik. Oke. Siap, Bu. Now, 1, 2, 3, Pakai bahasa Indonesia, Bu, Zauje. atau? Oh, oke, siap. Song 2 totolu 4 le 5, song 2 totolu 4 le 5, song 2 totolu 4 le 5, song 2 totolu 4, song 2 totolu, song 2, song 2. Yes. Yes. Ya, oke, terima kasih Fadel. Silakan Oke, Bu Ayu, Ibu Ayu lagi dengan bahasa Muna yang kayak tadi Pak Fadel. Bahasa Muna. Iya, Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Saya memang sukunya suku Muna. Tapi nggak bisa bahasa Muna. Iya, lahir dan besar di Luwuk sudah. Iya, saya bahasa Luwuk Cedang. Tapi bahasa Luwuk juga, bahasa Saluan, Banggai, Balantak saya tidak bisa, tapi bisa kalau 1, 2, 3, 4, 5 dalam bahasa Muna. Oke, silakan. Seise, Raise, Toluise, Patoise, Limaise, Seise, Raise, Toluise, Patoise, Seise, Raise, Toluise, Seise, Raise, Seise, yes. Oke, saya kira Raisa. Oke, ya itu luar biasa kan budaya kita, bahasa yang bermacam-macam bahasa, luar biasa kekayaan negara ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Walaupun nggak bisa bahasanya, tapi kan menghitung harus bisa dong ya. Oke, terima kasih Bu Ayu ya. Lalu ada bahasa Bugis Makassar tadi, Ibu Citra ya, Bu Citra Larasari. Ibu Wilda ya? Tunggu. Benar nggak, Bu? Saya
Bugis bukan orang Makassar, Makassar. Wilda kayaknya. Saya bukan Bugis Makassar, Bu. Bugis apa sayang? Saya Papa Gorontalo, Mama Tialo. Oh iya Tialo, jadi Gorontalo juga. Gorontalo, silakan. Kalau Gorontalo saya tidak bisa, Bu, karena saya Tialo? besar di Tomisi. Kalau Tialo sedikit. Oke, silakan. Wilda. Songu doluo apa te totolu apa te lelima. Songu doluo totolu apa te lelima. Songu doluo totolu apa te. Songu doluo totolu. Songu doluo. Songu yes. Yes, oke. Selanjutnya tadi Bugis Makassar, silakan Bugis Makassar. Saya Bu. Ya, silakan. Saya Bu ambil, Nedi. Ya. saya ambil Bugis saja Bu. Iya Bugis, oke silakan. Sedi 2 telu 45, sedi 2 telu 45, sedi 2 telu 4, sedi 2 telu 4, sedi 2 telu, sedi 2 telu, sedi 2, sedi 2, sedi. Yes. Oke, makasih Bu Nani ya. Ibu Elta tadi dengan Banggai terakhir. Ibu Elta dengan Banggai. Silakan. Meng luat tolu sanggap 5, meng luat tolu sanggap 5, meng luat tolu sanggap, meng luat tolu sanggap, meng luat tolu, meng luat tolu, meng luat meng. Yes. Ya, oke. Tadi berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, inilah materi kita wawasan kebangsaan. Ya, saya share materinya dulu. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai agenda pertama di pembelajaran kita. Jadi saya harap mungkin Bapak Ibu sudah membaca MOOC terkait dengan substansi materi yang ada di wawasan kebangsaan. Nah, jadi tugas saya sebagai Widya Isara hanya memfasilitasi saja karena karena ini semua guru ya, semua pasti tahu belum ya. Jadi kita sudah C1 dan C2 itu remembering dan apalagi mengetahui, mengingat dan mengetahui, memahami itu di C1 dan C2-nya sudah didapatkan di MOOC. Ya, jadi kita kalau untuk saya C3 itu hanya menganalisis, kemudian kita penerapannya. Ya, jadi akan fokus ke situ. Jadi saya tidak akan lagi berteori tentang apa itu wawasan kebangsaan, apa nilai-nilai bela negara. Teman-teman nanti akan sendiri menceritakan apa yang sudah dipahami dan apa yang diingat terkait dengan apa yang sudah dibaca di MOOC. Ya, jadi nanti saya akan mereview sedikit tentang apa yang sudah Bapak Ibu baca di MOOC nantinya. Oke, tadi sudah berkenalan lebih lanjut, tapi saya tambahkan saja nomor handphone saya, Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada hal yang ingin didiskusikan. Ini nomor handphone saya 081 353 224722. Alamat email saya ada 2. Silakan teman-teman bisa foto capture ya. Print screen saja baru disimpan. Selanjutnya saya kasih yel ya. Kalau saya katakan selamat pagi, teman-teman katakan. Bukan go. Kalau saya katakan selamat siang, teman-teman katakan yes. Kalau selamat sore, oke. Kalau saya katakan angkatan 100, tetap semangat. Oke? Boleh? Selamat pagi. Selamat pagi. Go. Go. Selamat siang. Yes. Selamat sore. Oke. Angkatan 100, kelompok 3. Tetap semangat. Oke, harus tetap semangat. Pertahankan semangatnya mulai dari pagi sampai sore nanti kita berbuka puasa. Semangat pagi. Gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 1? Yes. Ya, gitu. Semangat pagi. Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 1. Yes. Oke. Baik, target pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kemudian peserta itu mau tahu
ya tentang teori, sejarah, regulasi yang ada pada bangsa kita Republik Indonesia. Kemudian juga mau bersemangat, memotivasi dan bergairah. Ya, jadi segala sesuatu itu ketika kita tidak punya semangat, kita tidak punya motivasi, maka kita akan malas untuk atau tidak bergairah untuk melakukan sesuatu. Intinya harus mau atau bergairah. Kemudian harus mampu, ya, mampu dalam hal ini mampu mengimplementasikan aksi-aksi dari apa yang sudah dibaca ya di MOC itu, ya, harus mampu diimplementasikan aksi-aksi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, ini target pencapaian. Adapun kompetensi yang dimaksud diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Nah, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap bela negara yang mencerminkan jasmani, mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan Bapak Ibu sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, khususnya masyarakat yang kita layani, misalnya guru adalah muridnya, tadi Pak Fadel dengan orang yang dilayani khususnya di bidang perikanan, ya. Tadi ya perikanan, ya. Oke. Jadi amanat pembelajaran ini bahwa seluruh mata pelatihan agenda ini dirancang, disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Jadi nanti kita sebenarnya harapannya hanya bagaimana teman-teman mampu menginternalisasi nilainya, ya. Nah, jadi lebih ke mempraktekannya. Nah, jadi ada 3 indikatornya: menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Lalu nanti besok kita akan mempelajari tentang beberapa analisis isu kontemporer dan mempraktekkan kesiapsiagaan nanti pada klasikal nantinya. Ya, gitu. Adapun latar belakang dari wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi kita ada pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan bagi warga negara Indonesia atau calon pegawai negeri sipil. Nah, kita PNS memiliki peran untuk menyelesaikan beberapa persoalan ilmu politik, sosial, budaya. Nah, bagaimana caranya kita berperan melalui kesadaran bela negara. Nah, jadi dengan adanya kesadaran bela negara, kita membangun 3 hal, yaitu pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian ada sikap perilaku kita CPNS khususnya, ya, harus sesuai dengan kepribadian bangsa, tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Nah, bagaimana membangun kesadaran itu melalui nilai-nilai bela negara, itu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme, dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, jadi itulah kemudian hal-hal yang melatar belakangi wawasan kebangsaan dan bela negara. Kenapa kemudian ini diberikan kepada peserta latsar, khususnya untuk kesadaran bela negara menyelesaikan permasalahan ilmu politik, sosial, budaya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tentu membaca modul. Jadi dalam komponen modul itu ada wawasan kebangsaan, ada nilai bela negara di dalamnya, dan ada santri di dalamnya. Oke, sekarang kita akan review dulu apa yang sudah Bapak Ibu baca di MOC. Sebelumnya apa MOC itu? Masih? Massive Open Online Course. Ya, oke, Bu Sri, ya, MOC. Jadi aplikasi LMS, Learning Management System, yang terintegrasi untuk pembelajaran latihan dasar CPNS. Oke, saya akan mulai dari Pak Hidayat dulu. Ibu Ayu saja dulu. Ibu Ayu, apa yang Ibu Ayu baca tentang MOOC terkait dengan tadi 3 komponen yang saya sampaikan, ada wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan santri. Silakan Ibu Ayu.
Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk di agenda 1 ini, khususnya di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang saya dapatkan adalah yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan? Di mana wawasan kebangsaan ini menjadi cara pandang bagi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan jati diri bangsa, terhadap kesadaran sistem nasional yang kemudian bersumber dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar, dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana itu semua menjadi hal yang harus dijaga oleh setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara itu sendiri. Itu yang saya dapatkan mengenai wawasan kebangsaan, cara pandang kita ke depan untuk mempertahankan kedaulatan. Selanjutnya, untuk nilai-nilai bela negara, ada 5 komponen, yaitu yang pertama yang menunjukkan kita siap untuk berbela negara, yaitu cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, yang keempat berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara itu sendiri, karena itu merupakan kewajiban kita dan diatur dalam undang-undang. Sedangkan untuk Sankri atau sistem administrasi NKRI itu mengatur bagaimana pengelolaan negara ini seharusnya untuk supaya tetap maju ke depan, tapi tidak hilang jati dirinya dari itu tadi, dari 4 konsensus dasar, dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu sendiri. Kira-kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, Bu Ayu, bagus sekali ya apa yang sudah dibaca. Secara garis besarnya bisa tergambar dengan baik. Oke, Ibu Nani silakan. Ibu Nani bisa dengar? Ya, silakan. Yang saya pelajari itu, Bu, tidak jauh beda dengan yang Ibu Ayu tadi sampaikan. Ada 4 konsensus dasar di berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, terus yang keempat NKRI, kemudian di bela negara pengertiannya itu bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Oke, itu saja Bu Nani. Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, jadi sudah terekam ya, saya sudah masuk dalam rekaman. Makasih Bu Wilda, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang saya pelajari dari materi pada MAUC, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran bangsa itu sendiri. Adapun ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian untuk bela negara, seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Nani tadi, penjelasannya seperti itu. Kemudian nilai dasar bela negara itu, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, kemudian rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan bertanggung jawab, kemudian 4
prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sekian, Bu. Oke, terima kasih Ibu Wilda. Lalu Pak Agus, silakan. Terima kasih kesempatannya. Bela negara yang saya ingat mengenai tentang pembelajaran itu adalah bela negara adalah untuk mewujudkan suatu sikap menaati Undang-Undang Dasar, kemudian membina kerukunan, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun nilai-nilai dasar bela negara itu tadi sudah disebutkan, saya ulangi. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Mungkin itu saja, Bu, yang saya ketahui. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Pak Ibu Citra Larasari, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai materi wawasan kebangsaan yang sempat dipelajari juga waktu emosi yang masih sedikit diingat, yaitu mengenai 4 konsensus dasar dari wawasan kebangsaan, yaitu tadi seperti Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian juga ada dijelaskan mengenai lambang-lambang negara seperti bendera negara, bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kemudian juga mengenai bela negara itu sendiri itu dijelaskan dalam Undang-Undang NKRI 1945 bahwa semua warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Citra Larasari. Pak Hidayat, silakan. Oke, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya pelajari dari materi wawasan kebangsaan. Yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri bagaimana kita berada di lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada 4 konsensi dasar yang ada di wawasan kebangsaan. Yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Kemudian ada juga di wawasan kebangsaan yang kita pelajari mengenai bahasa, kemudian lagu kebangsaan, kemudian bendera. Kemudian yang bisa saya pelajari lagi itu fungsi pemerintahan, di mana melayani, kemudian mengayomi, dan juga memberdayakan masyarakat. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara, di mana yang pertama yaitu cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi, dan yang terakhir menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke, seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Apapun itu kan adalah cara pandang kita ya terhadap apa yang kita baca. Baik, terima kasih. Bu Sri Wahyuni, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang saya pelajari dari materi ini didapatkan dari emosi yaitu tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara, bagaimana yang dilandasi oleh jati diri bangsa dengan kesadaran terhadap sistem nasional untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur. Adapun 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara ada 4. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Adapun untuk BBLL, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga, Bu, dan juga tentang
bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk berbangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Oke, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Ibu Fitriana. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Yang bisa saya ambil dari materi MOC berkaitan dengan wawasan kebangsaan, yaitu dengan mempelajari tentang wawasan kebangsaan, kita bisa menjelaskan tentang sejarah pergerakan Indonesia, bagaimana terbentuknya Indonesia, bagaimana lambang, bendera, bahasa yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan nilai bela negara itu berkaitan menjelaskan tentang sejarah bela negara, bagaimana sikap kita sebagai ASN dalam tugas kita membela negara dan melindungi diri dari ancaman-ancaman luar dalam negara Republik Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diharapkan mampu menjelaskan bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, makna kesatuannya bagaimana, dan dalam sistem penyelenggaraan negara, perspektif sejarah negara Indonesia. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, komplit. Silakan Ibu Elta. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Yang saya pelajari waktu MOC kemarin, yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan seperti kata teman-teman lain, tidak jauh-jauh beda, bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita, masyarakat Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menjadi acuan kita dalam berperilaku. Misalnya implementasinya keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia, suku, agama. Oleh karena wawasan kebangsaan, sehingga kita dapat saling menghargai satu dengan yang lain, keberaneka-ragaman itu karena berdasarkan Pancasila. Kemudian nilai sikap, tekad dan perilaku untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai dasarnya, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban, memiliki nilai dasar awal bela negara. Contohnya memakai produk dalam negeri itu bentuk cinta terhadap negara. Dan kemudian ada banyak lagi contoh-contoh lainnya, Bu. Seperti itu pemahaman saya. Terima kasih Bu Fitriana. Selanjutnya terakhir Pak Fadil, silakan. Yang dapat saya pelajari di materi agenda wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yaitu konsepsi kita sebagai warga negara sebagai bangsa Indonesia itu sendiri, di mana kita sesuai dengan konsensus nilai dasar dalam bernegara, yaitu terus Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yang harus kita terapkan, yang pertama yaitu kecintaan kita kepada tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara, baik secara psikis maupun fisik. Dan yang terakhir adalah semangat mewujudkan sikap bela negara itu sendiri dan juga wawasan kebangsaan. Saya kira itu, Bu, yang bisa saya pelajari di materi. Oke, semua tadi yang disampaikan ini semuanya terkait wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi saya lihat tadi belum disentuh terkait dengan sistem administrasi NKRI. Jadi karena mungkin teman-teman ini memang sangat, artinya masih baru di dunia birokrasi, sehingga Sangkri ini menjadi sesuatu yang baru ya, yang mungkin teman-teman dengarkan ya.
Sankri mungkin sudah dibaca di MOOC merupakan keseluruhan dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi yang berkaitan dengan kehidupan negara berbangsa dalam segala aspek. Jadi ini untuk mewujudkan tugas nasional sebuah negara. Nah, itu Sankri ya. Dan menciptakan kehidupan bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Sankri ini adalah sistem penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan pemerintah negara, kemudian penataan organisasi dan tata kerja, kemudian dia Sankri sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara. Nah, jadi saya kasih contoh secara real Sankri ini seperti apa. Nah, di dalam undang-undang dikatakan apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti dibuatlah tata kerja atau organisasi yang membidangi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa? Melalui Pendidikan. pembentukan dinas pendidikan. Jadi di dalamnya ada dinas pendidikan. Jadi yang menyelenggarakan organisasi pemerintah, amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dibentuknya dinas pendidikan. Iya, dibentuknya dinas pendidikan untuk membentuk di dinas pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam undang-undang bagaimana kemudian mensejahterakan kehidupan bangsa, termasuklah maka kesejahteraan itu dibuatlah beberapa potensi-potensi seperti yang tadi ada Pak Fadel, ada perikanan. Perikanan itu supaya masyarakat kita ini terpenuhi pangannya, maka di dalam ada dinas pangan, ada dinas pertanian, hortikultura, ada peternakan, perikanan. Nah, semua itu adalah upaya-upaya Sankri. Nah, seperti itu wujudnya. Seperti itu wujud implementasinya Sankri. Ya, itu tadi yang sama sekali teman-teman tadi belum menyinggung sama sekali di emosi ya. Jadi seperti itu implementasinya. Jadi saya tidak ingin nanti teman-teman bias terkait dengan Sankri ini. Jadi Sankri ini teman-teman harus lebih menggali lagi ya. Jadi Sankri itu selalu sejalan dengan administrasi publik. Kenapa demikian? Karena Sankri memiliki peran yang sangat penting terhadap administrasi publik. Nah, jadi perannya tadi ada 3 tadi apa? 1 yang pertama sistem penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan negara, pelayan kemudian publik, sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Lalu penataan organisasi dan tata kerja. Dan kebijakan. Nah, jadi kita lihat dulu contoh-contohnya seperti apa. Kalau sistem penyelenggaraan negara, realitas sistem dan pengelolaan tersebut tercermin dalam keseluruhan kebijakan dan kegiatan lembaga negara. Rangka perwujudan tujuan nasional ditetapkan dalam undang-undang. Nah, jadi ada sistem pengelolaan. Jadi makanya ada beberapa aturan atau landasan konstitusi yang dibuat untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan lembaga negara. Ya, seperti itu. Nah, kalau sistem penyelenggaraan pemerintah negara itu mewujudkan kekuasaan pemerintah negara yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk memerintah harus dilaksanakan dari tingkat pusat, daerah melalui sistem asistensi dan lembaga-lembaga di bawah kepemimpinan presiden. Jadi dia secara berjenjang. Itulah yang disebut dengan birokrasi. Ya, jadi penataan hubungan fungsional antara pusat, ya pusat. Nah, tapi karena sekarang otonom, maka semuanya terintegrasi sendiri di daerah. Ya, jadi pusat dalam hal ini adalah kewenangan pusat yang diatur, yang tidak diserahkan ke daerah apa saja, kayak Kementerian Agama, ya, hukum, ya itu semuanya diambil tidak diserahkan ke daerah untuk menjadi otonom. Tapi semua kayak otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah terkait dengan kesejahteraan, kecerdasan, itu semuanya diserahkan kepada otonomi daerah. Ya, itu sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, kemudian kepenataan organisasi dan tata kerja. Jadi menyelenggarakan organisasi pemerintah pusat
dan daerah sesuai dengan visi misinya, tujuan, strateginya, agenda kebijakannya. Nah, seperti itu tadi kayak dinas pendidikan. Jadi di dalamnya ada sekolah. Nah, itu sekolah itu semua sesuai dengan penataan organisasi. Jadi sekolahnya mulai dari pendidikan dasar. Nah, jadi setelah itu kemudian ada SMP sekarang ya, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Itu semua melalui penataan organisasi dan tata kerja. Kemudian Sankri sebagai penyelenggara kebijakan negara. Di dalam ini dia berperan mengakomodasikan peran dan publik atau masyarakat luas. Nah, jadi bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka, partisipatif, akuntabel, yang menyampaikan aspirasinya. Makanya ada kebijakan pemerintah, kemudian masyarakat juga turut untuk mengawasi hal ini. Maka ada lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara yang mengawasi, kan jadi ada legislatif, eksekutif. Jadi kita pemerintah ini disebut dengan apapun peran, sekecil apapun peran kita. Nah, berarti kita adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu adalah siapa saja yudikatif? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi teman-teman kayak seperti PS tentu harus sudah sangat hatam yang hal ini ya. Ada 3 komponennya tadi, jadi ada DPR RI sebagai legislatif, kemudian kita pemerintah sebagai eksekutif, dan ada yudikatif ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi kira-kira komponen-komponen yang ada di dalam modul yang wawasan kebangsaan dan bela negara. Jadi ada Sankri, kemudian ada wawasan kebangsaan. Nah, dan tadi semuanya sudah disampaikan secara lugas oleh teman-teman. Setidaknya poin-poin dari teman sudah bisa menyerap dengan baik. Seperti apanya, bukan hanya sekedar teorinya saja. Oke? Jadi memang sintetis modul di agenda 1 itu merupakan pemahaman utuh kita terhadap bangsa dan negara. Ya, nah jadi pemahaman utuh kita terhadap wawasan kebangsaan, kemudian konsensus dasar, apa itu? Jadi konsensus dasar itu seperti pilar ya, ada Pancasila di dalamnya yang menopang Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada lambang-lambang negara, bendera negara, bendera merah putih, bahasa negara, Bahasa Indonesia. lambang negara, Garuda Pancasila. Oke, lagu kebangsaan Indonesia Raya. ya, luar biasa ya. Jadi pemahamannya sudah utuh terhadap bangsa dan negara. Dan kemudian ada nilai bela negara. Di dalamnya ada ancaman, kewaspadaan dini, nilai bela negara, kemudian pembinaan, ada indikator bela negara, dan aktualisasinya sendiri. Dan kemudian tadi yang saya jelaskan itu adalah menciptakan sikap bela negara dengan kita mempelajari Sankri terkait dengan perspektif NKRI, makna kesatuan NKRI, bentuk negara, dan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini dari sudut pandang diri kita, dan dari bagaimana kemudian kita berkehidupan bermasyarakat dengan baik. Maka makna kebangsaan ini mencakup beberapa hal ya. Ada beberapa hal untuk mencakup ini. Jadi untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan, kita akan berdiskusi terkait bagaimana perilaku ketika kita mengamanatkan, misalnya yang pertama, mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Seperti apa contohnya di lingkungan kita, misalnya di sekolah, di lingkungan kita, di sekitar rumah kita, atau di mana saja di lingkungan kita. Kita akan berdiskusi. Kita akan mulai ke bawah lagi, mulai dari Pak Fadel. Pak Fadel, kira-kira bagaimana kita
mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan kesatuan. Contoh realnya perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana, Pak Fadel? Persatuan dan kesatuan, Bu, ya? Ya. Kalau di lingkungan sekitar, Bu, seperti di lingkungan tetangga, Bu, itu Yes, betul. Kita kalau seperti ada hajatan atau pesta pernikahan membantu, Bu, begitu. Gotong royong antar warga. Itu juga salah satu hal yang bisa menunjang untuk terciptanya persatuan dan kesatuan antar warga, lebih khusus lagi terciptanya persatuan dan kesatuan antar warga negara. Itu saja. Jadi menurut kita harus bergotong royong, dan nilai-nilai itu sudah hampir punah. Itu jarang sekali kita lihat sekarang. Kalau seperti dulu kan sering ya gotong royong RT 1 RT 2 itu sering bergotong royong. Sekarang kalau di lingkungan Pak Fadel sendiri, apakah gotong royong itu masih sering dilakukan secara rutin di daerah-daerahnya Pak Fadel? Kalau yang saya perhatikan di lingkungan saya, Bu, untuk budaya ada, Bu, masih sering. Contohnya ketika warga yang meninggal itu antar tetangga itu tanpa dikomandoi itu langsung saling membantu, Bu, begitu. Pak Fadel masih ingat nggak dulu, kalau zaman dulu ya, kalau kita dulu karena di kampung saya itu kalau kita mau buat rumah itu tidak pernah pusing, karena kita selalu dibantu oleh tetangga kita, baik itu mengangkat rumah panggung dulu itu secara bergotong royong. Apakah nilai-nilai itu masih ada di daerah Pak Fadel? Kayak kalau mengangkat sesuatu yang berat itu, bahkan rumah itu bisa diangkat secara bersama-sama gitu. Ada masih? Kalau untuk lebih khusus seperti rumah yang diangkat bersama-sama itu, Bu, saya belum pernah lihat kalau di lingkungan saya. Tetapi kalau kayak semacam mengangkat yang berat begitu, biasa kalau warga dipanggil baku bantu itu langsung respon, Bu, begitu. Oh ya, langsung respon ya. Jadi masih ada kepedulian satu sama lainnya ya. Jadi tidak, walaupun dia misalnya jabatannya tinggi atau apa, mereka tetap masih mereka tetap langsung membaur, Bu, untuk berpartisipasi, untuk saling membantu. Oke. Jadi maksudnya, setidaknya masih ada nilai persatuan dan kesatuan di daerah Pak Fadel ya. Nah, jadi walaupun jabatannya tinggi, walaupun misalnya dia orang kaya, tetapi tetap masih mau bergotong royong. Oke, terima kasih Pak Fadel. Ini menjadi lesson learning buat kita bahwa semangat gotong royong itu masih ada. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Elta. Kira-kira bagaimana supaya tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik? Sekarang patriotisme itu sendiri apa, Pak? Ibu? Bisa diulangi, Bu? Ini ada di ini enggak muncul. Nomor 2, poin kedua. Implementasi wawasan kebangsaan. Ada? Muncul? Saya stop dulu ya, barangkali kemudian saya share kembali. Kelihatan? Bisa? Ya. Oke, bisa. Bisa ya? Ibu Elta bisa lihat? Iya, bisa. Ya, poin kedua, tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Nah, jadi patriotisme itu sendiri kan adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sekarang, seperti apa patriotisme yang licik itu? Silakan, menurut Ibu Elta. Kalau misalnya saya di sekolah, Ibu, di sekolah, sikap patriotisme ini, menurut saya, melaksanakan upacara bendera ini kan termasuk sikap patriotisme. Melaksanakan upacara bendera misalnya, di hari libur ada hari besar, bertepatan dengan hari besar. Jadi biasanya kalau orang yang tidak memiliki patriotisme, karena hari libur itu bertepatan dengan hari besar, mereka lebih menggunakannya ke liburan seperti itu, karena
tidak memiliki rasa patriotisme. Jadi kalau orang memiliki patriotisme karena menghargai perjuangan pahlawan, sehingga meskipun hari libur itu adalah hari liburnya tetapi bertepatan dengan hari besar, ia tetap melaksanakan upacara bendera. Misalnya kita sebagai guru, apapun itu kita harus tetap melaksanakan upacara bendera meskipun itu bertepatan dengan hari liburnya kita, tetapi bertepatan dengan hari libur besar. Kita harus tetap memilih melaksanakan upacara bendera karena itu merupakan sikap patriotisme. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti itu kan bagian daripada sifat rela berkorban ya Bu ya. Jadi kita harus berkorban walaupun libur ya, karena ada upacara nasional kita harus tetap hadir. Oke, baik sekali ya Bu ya. Jadi nilai-nilainya adalah rela berkorban. Terima kasih Bu Elta. Lalu Ibu Nani. Ibu Nani, bagaimana kita mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI dengan berasaskan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, menurut Ibu Nani, bagaimana kita mengembangkan persatuan Indonesia dan yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Fadel tadi. Silakan, Bu Nani. Contohnya itu Bu, di sekolah itu kebetulan ada beberapa suku, suku Jawa, suku Bali, dan termasuk saya juga suku Bugis. Nah, di situ kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku karena kita tetap dalam Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi Bu, kalau murid itu apapun sukunya, apapun kemampuannya, kita tidak bisa membeda-bedakan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Oke, bagus sekali contohnya Ibu ya. Baik, selanjutnya Ibu Wilda, coba Ibu Wilda, negara Indonesia yang bersatu bisa diwujudkan sebagai bangsa yang maju, sejahtera, sejajar dengan bangsa lain melalui apa Ibu? Menurut Ibu, silakan. Negara Indonesia bersatu bisa mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa yang lain. Oke. Ya, apa sudah yang sudah Ibu wujudkan? Dengan menanamkan rasa kalau di sekolahnya Ibu Wilda biasa ada lomba olimpiade fisika, mungkin lomba debat bahasa Inggris. Kayaknya belum ada, cuman kalau yang sering diadakan itu cuman seperti olahraga. Olahraga boleh, ya tetap sama saja. Juga adalah supaya kita sejajar dengan bangsa lain, adalah bahwa murid-murid kita berprestasi, ya dari olahraga bisa. Silakan. Contoh. Kalau yang sering di daerahnya saya itu Bu, yang sering dilaksanakan itu O2SN, mungkin dengan cara seperti itu. Anak-anaknya sering dibimbing, dilatih agar dan ditumbuhkan rasa keinginannya itu agar mau ikut serta dalam mengikuti lomba seperti itu Bu. Oke, dalam itu lomba. Oke. Jadi lomba nanti supaya murid kita ini bersaing, mungkin kita buat lomba debat bahasa Inggris supaya nanti murid kita ini bisa nanti kita bawa ke luar negeri. Ya, dibawa ke luar negeri untuk lomba apa gitu ya, Bu ya. Bisa saja ya. Nah, itu adalah upaya-upaya kita mewujudkan bangsa kita sejajar dengan bangsa lain, bisa bersaing ya. Apalagi sekarang dengan sekarang anak-anak generasi Z ini, anak-anak yang lahir dengan teknologi yang sudah sangat canggih, yang hidup mereka dengan gadget ya, sehingga kita sebagai guru tentu lebih meningkatkan juga kompetensi kita di bidang teknologi sehingga kita bisa membantu mereka mengembangkan potensi-potensi mereka ya. Jadi kita sebagai guru untuk menggali itu. Nah, itu mungkin sebagai perwujudannya Bu ya, supaya negara kita maju. Apalagi pintu masuknya anak-anak untuk berkreasi dari guru tentunya.
Ya, Ibu Uda ya. Terima kasih Ibu. Lalu Ibu Ayu, kira-kira bagaimana wawasan kebangsaan harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan berhasil menjalankan misi di tengah kehidupan tata negara di dunia. Ya, Mas, ini sambungan dari globalisasi. Silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya rasa untuk makna wawasan kebangsaan dari poin 1 sampai 5 ini saling berkaitan. Khususnya untuk poin kelima, wawasan kebangsaan harus selalu berlandaskan Pancasila, baik itu dari sila ke-1 sampai ke-5 sebagai ideologi bangsa Indonesia dan berhasil menjalankan misi di tengah kehidupan tata negara di dunia. Contohnya saya ambil sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan di sekolah saya juga baru menemukan ini, terdapat 3 suku, 3 agama yang mendominasi, yaitu agama Hindu, kemudian kami Islam, dan ada saudara-saudara kita yang agama Nasrani, Kristen. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu sudah menerapkan keadilan sosial, sama sekali tidak ada diskriminasi, karena itu sudah ditetapkan oleh pimpinan kami bahwa semua anak yang datang ke sekolah itu statusnya sama, mau anaknya guru, anaknya nelayan, anaknya petani, semuanya sama, anaknya pejabat, semuanya sama. Untuk berhasil menjalankan misi, seperti contohnya yang tadi saya sambung kegiatan-kegiatan Olimpiade, untuk sekolah kami kebetulan penerapan tidak diskriminasi itu mengikuti lomba. Dalam mengikuti lomba kemarin kita ikut Festival Literasi Nasional. Alhamdulillah sampai di tingkat nasional SMP Torue, dan kebetulan saya guru koordinatornya. Kita juga baru kemarin mendapatkan penghargaan sebagai pemecah rekor muri untuk bidang literasi. Alhamdulillah, dan semua itu berpartisipasi dari 3 agama, dari 3 suku itu. Terima kasih. Bagus sekali ya Bu ya. Tadi lomba literasi, indikatornya apa Bu ya? Kalau lomba literasi ini apa yang dilombakan di situ? Apakah anak-anak itu membuat literasi sendiri atau bagaimana, Ibu? Iya. Bu, ini seperti apa, Bu? Lebih spesifiknya itu kami mengikuti lomba gerakan sekolah menulis buku nasional, dan alhamdulillah bukunya sudah diterbitkan berupa buku antologi puisi karya siswa kami, dan kebetulan ada juga penulis nasional dan tokoh-tokoh publik di dalamnya. Itu yang diterbitkan dan sudah terbit alhamdulillah kemarin. Bagus sekali ya Bu ya. Ini nanti kita teman-teman bisa jadikan aksi perubahan ya, aktualisasi. Nah, jadi aktualisasi seperti ini yang kita dorong. Bagaimana kemudian kita nanti bisa mendorong anak-anak untuk membuat literasi seperti yang tadi. Jadi begitu ada lomba, literasinya sudah siap, begitu, Ibu ya. Nah, itu menarik, dan apalagi ketika sudah tercatat di rekor muri itu luar biasa. Ya, tidak semua orang, begitu banyak orang yang menciptakan atau membuat literasi tapi tidak dicatat di rekor muri. Ya, ini suatu prestasi yang dibuat di apalagi sekolah SMP ya Bu ya, SMP. Anak-anak puisi bahkan sekarang sudah banyak, dengan zaman teknologi sekarang ini sudah banyak yang tidak bisa menulis puisi. Waktu zaman-zaman kita dulu, puisi itu satu karya seni yang betul-betul kita berlomba untuk menciptakan puisi sesuai dengan apalagi namanya daya imajinasi kita, nalar kita. Tapi sekarang mulai anak-anak ini sudah malas untuk membuat puisi, ya. Ya, jadi ini semua bisa teman-teman jadikan aktualisasi nantinya, bagaimana mendorong hal-hal yang sudah tidak pernah dilakukan oleh murid zaman now ini, yang tadi yang generasi Z generation akan tertarik kembali untuk menulis puisi. Kemudian apa dulu kita ya selain puisi itu membuat cerita Bu. Cerpen buat komik. Nah, tetapi ada lagi yang lebih menarik sekarang ini, Ibu Ayu. Kayak anak saya itu suka sekali menggambar komik. Nah, tapi sekarang kan komik sudah bisa digambar melalui pad. Iya. Nah, dan itu ternyata bisa menjadi anak-anak di usia dini ini sudah bisa berpenghasilan dari kemampuan dia untuk membuat gambar-gambar komik dalam bentuk itu, karena ternyata itu dilirik oleh orang Jepang yang memang apalagi namanya yang buat komik-komik Jepang itu loh, yang seperti itu. Nah, hal-hal ini nanti Bapak Ibu gali dari murid.
apa sih potensi murid saya, kemudian potensi-potensi itulah kemudian nanti Bapak Ibu bisa bawa dalam aksi aktualisasi ya, supaya apa yang menjadi potensi murid itu terus kita gali sehingga mereka lebih percaya diri dengan apa yang mereka senangi, seperti itu. Nah, dan setelah itu kita ikutkan lomba. Setelah mereka ikut lomba, maka aktualisasi dirinya bisa lebih percaya diri. Ya, apalagi kalau sudah memenangkan perlombaan, kemudian apalagi sudah dicatat di rekor murid. Saya kira bagus ya Bu ya, Ibu Ayu. Oke. Kita itu tadi contoh-contoh implementasi wawasan kebangsaan secara real atau perilaku-perilaku, bukan hanya sekedar teori, tetapi kita sebagai warga negara wajib mengimplementasikan sudut pandang mengenai diri dan tanah air kita demi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Nah, jadi kemaknaan ini bisa mencakup tadi ada 5 hal. Ini contoh saja. Bapak Ibu bisa kembangkan lagi bagaimana mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini. Nah, selanjutnya nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Nah, jadi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang bela negara. Penjelasannya pada pasal 9. Nah, siapa yang kita bela? Siapa yang dibela di negara ini? Seluruh warga negara ini. Warga negara Indonesia. Apa yang kita bela? NKRI, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi kecintaan kita pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, jadi maka diperlukanlah kita kemampuan awal bela negara. Mengapa dibela? Karena untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ya, untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi tujuan bela negara itu adalah pembangunan karakter bangsa. Melalui apa? Pembinaan kesadaran bela negara. Nah, ini semua diatur dalam undang-undang, diatur dalam Perpres dan peraturan Menteri Ketahanan ya. Kemudian itu upayanya adalah untuk menumbuhkan tadi nilai-nilai bela negara yang 5 tadi yang teman-teman sudah baca di emosi. Ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan ini nanti kita buatkan rancangan bela negara ya, rancangan aksi bela negaranya. Nah, nanti teman-teman saya akan berikan contoh matriks untuk bagaimana kemudian kita akan merancang bagaimana berperilaku untuk menginternalisasikan kelima indikator ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang patriotisme, nasionalisme, dan militan. Apa militan, Pak Fadel? Menurut Pak Fadel, militan itu seperti apa, Pak Fadel? Militan? Pak Fadel baru dengar? Ya Bu, militan itu adalah seseorang yang mempunyai daya juang yang tinggi, seperti itu. Betul. Militan, ya. Jadi dari kata semangat, ya. Bersemangat, penuh gairah, ya. Jadi bekerja keras ya, jadi militan seperti itu. Baik, itu adalah untuk membangun warga negara yang memiliki daya tangkal. Nah, tujuannya semua adalah mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, ya, Ibu Fitriana ya. Bu Fitriana ini guru IPS, pasti tentu tahu ya. Ini adalah bagaimana kemudian untuk mengatasi ancaman multidimensional. Seperti apa? Ilmu politik, kemudian ancaman-ancaman sekarang ini yang perang yang non-konvensional. Nah, coba Ibu Fitriana memberikan sedikit tentang ancaman multidimensional. Menurut Ibu Fitriana, dari perspektif guru IPS, bagaimana ancaman multidimensional ini
sehingga kita harus penerapan pembangunan karakter bangsa melalui bela negara. Silakan Bu Fitriana. Multidimensional. Terima kasih Bu. Multidimensional mungkin seperti adanya pengaruh-pengaruh atau paham-paham yang bisa merusak kesatuan kebangsaan negara Indonesia, seperti itu Ibu. Oke, bagus. Jadi nanti besok, maksudnya pertemuan kedua kita akan diskusikan lagi terkait dengan itu, masuk dalam analisis isu kontemporer. Ya, nah jadi kita akan bahas dulu terkait lagi dengan indikator nilai bela negara tadi. Ya, jadi nanti kita akan buat nilai bela negaranya, kemudian kita akan identifikasi aksi-aksi apa yang kita lakukan ya. Yang pertama misalnya cinta tanah air. Yang pertama kan ada menjaga tanah dan pekarangan. Contohnya, nah, misalnya jadi indikatornya misalnya menjaga tanah dan pekarangan. Nah, maka identifikasinya misalnya adalah melakukan penanaman pohon. Ya, itu aksi-aksinya. Nah, jadi nanti itu perlu kita buatkan rencana aksi bela negara. Nah, yang kemudian nanti kita akan implementasikan pada saat habituasi. Nah, jadi kalau aktualisasi itu nanti teman-teman akan implementasikan itu kan di tempat kerja. Tetapi kalau nilai-nilai bela negara nanti ini bisa diterapkan di mana saja, di lingkungan Bapak Ibu sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian di kantor ya. Jadi tidak terbatas ke hanya di aktualisasinya saja. Nah, tetapi nilai bela negara ini mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita buatkan identifikasi aksi-aksi yang kita lakukan secara berulang-ulang atau habituasi. Ya, nah jadi ada identitasnya, pelaksanaannya, outputnya seperti apa, baru kasih foto dokumentasi supaya oh iya saya tahu, oh berarti Pak Fadel ada tanam pohon ya misalnya. Oh, Pak Fadel ada bagi-bagi ikan, iya nggak sih Pak? Saya kan bulan puasa, Pak Fadel bagi ikan kepada orang yang berpuasa, ya kan gitu Pak ya. Jadi Pak Fadel di UPT-nya ada buat benih ikan ya Pak? Benih BBI begitu? Benih apa Bu? Sorry. Balai benih ikan, bukan lain bukan, lagi. Bu. Kalau saya di pertanian, kalau perikanan dia bidang lain lagi. Pertanian bidang apa? Saya hanya di tanaman pangan, hortikultura, sama perkebunan. Jadi yang di Solo adalah bagaimana kemudian cara menanam dan seterusnya gitu ya Pak? Lebih ke tanaman Bu. Iya. Dulu kan di situ Pak, sekarang yang di provinsi kan Pak ini ya, Nelson. Sekarang ke provinsi dulu beliau di Parigi kepala dinas pertanian. Nah, kan panen raya itu Pak. Justru waktu zamannya Pak Nelson itu panen raya di Parigi, panen raya dan kemudian mendatangkan Menteri Pertanian pas panen raya di sana. Dulu tahun berapa ya? Pak Nelson, Pak Fadel belum masuk waktu itu. Ya. Nah, jadi bagaimana kemudian Parigi harus menjadi pemasok apa itu namanya padi terbesar di Sulawesi Tengah. Nah, itu tugas dan tanggung jawabnya Pak Fadel, ya. Nah, jadi nanti Pak Fadel bisa masukkan itu kepada aksi-aksi ya Pak ya, pada aksi apa? Nah, jiwa raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Seperti apa contoh aksinya? Kira-kira ada yang tahu? Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Memakai produk-produk tanah air Indonesia ya dalam negeri ya kan. Di Parigi sudah banyak juga produk-produk yang dibuat oleh masyarakat kita sendiri. Ada yang sudah bisa bikin kulit sendiri untuk bahan tas, bahan apa ya. Nah, jadi kita optimalkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Nah, misalnya yang tadi Ibu bilang mengikuti upacara bendera ya Bu Elta? Ya. Seperti itu ya. Kemudian ada memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Tadi melalui lomba-lomba bisa
bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, pakailah batik, misalnya batik Parigi misalnya kalau ada ya. Nah, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara. Kira-kira aksinya seperti apa? Partisipasi aktif dalam organisasi. Dalam organisasi seperti apa aksinya kira-kira? Nah, kalau misalnya Pak Fadel boleh aktif di organisasi tapi bukan di partai politik, ya, karena sebagai PNS kita tidak di partai politik. Mungkin Pak Fadel ikut di KNPI. Apa organisasinya Pak Fadel? Organisasi masyarakat. Organisasi yang saya ikuti, Bu, saya ketua Karang Taruna di Desa Tinombo. Terus yang kedua masyarakat, Bu, TBM. Luar biasa Pak Fadel ya. Oke, dan ini Karang Taruna ini luar biasa, gerakan-gerakannya mensejahterakan masyarakat. Terus dilakukan untuk berpartisipasi aktif. Berarti Pak Fadel lagi mengimplementasikan bangsa dan bernegara. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, misalnya membayar pajak. Ya, Bapak Ibu ya, bayar pajak sesuai dengan waktunya. Kalau belum, siapa yang belum bayar pajak motornya? Ayo, siapa? Nanti. Jadi pajak harus dibayar Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian supaya jalan-jalan yang kita gunakan itu pelayanan publik di jalan-jalan bisa diperbaiki melalui pajak atau partisipasi pajak Bapak Ibu berikan. Nah, itu seperti itu wujud aksi dari sadar berbangsa dan bernegara. Nanti teman-teman carilah contoh-contoh yang lain ya, aksi-aksinya. Nah, kemudian ada beberapa sikap ini ya, tapi kan waktu kita sisa 7 menit, kita random saja. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Misalnya paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kayak misalnya sila pertama teman-teman menjalankan ibadah puasa itu juga sudah merupakan pengamalan dari nilai Pancasila sila pertama. Iya. Jadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya. Nah, jadi semua nilai-nilai yang terkait dengan Pancasila, maka itulah kita setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian selanjutnya berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Seperti apa kira-kira aksinya? Salah satu aksinya kira-kira menurut teman-teman, silahkan. Ibu Citra, kira-kira Bu Citra, contohnya. Contoh aksinya. Contoh aksi apa tadi, Bu? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti saya berikan dulu contoh, seperti teman-teman ikut Latsar ini. Latsar ini juga adalah bagaimana teman-teman berkorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk supaya bangsa ini lebih bagus. Jadi ada karakter bangsa yang mau dibangun melalui Latsar. Jadi teman-teman sudah di indikator 1. Nah, saya coba Ibu Citra. Kalau dari saya, Ibu, sambil contoh misalnya di sekolah, Ibu ya. Ya. Jadi misalnya kan kalau kayak di sekolah ada kegiatan pramuka dan misalnya tari. Ya. Jadi kan guru-guru itu kadang mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya walaupun mungkin tidak dibayar untuk mengajar anak-anak ini. Mengajar pramuka, mengajar tari, untuk salah satunya untuk kemajuan bangsa dan negara juga. Jadi misalnya mereka ikut kegiatan pramuka. Eskul itu ya Bu ya, eskul itu tidak maksudnya tidak ada dibayar, tidak ada honor di sekolah. Ada tapi ya seadanya. Gitu. Kadang juga untuk honor mereka kan berdasarkan kalau kayak di sekolah kan berdasarkan nabuh, jadi kadang lambat seperti itu, tapi mereka tetap bersedia, ikhlas dalam memberikan waktu dan tenaganya.
Ya, untuk kayak melatih menari ya. Iya. Nah, saya kemarin, aduh, minta apa lagi namanya? Karena ini kan musim-musim perpisahan sekolah, ada kelas 3 ya. Biasanya ada pameran, ada lomba menari, puisi, kemudian apa menggambar. Saya lihat begitu Bu Citra ya. Nah, jadi gurunya ini dengan rela mengorbankan waktunya walaupun tidak dibayar untuk membantu murid-murid. Oke. Ya. Seperti itu aksi-aksi nanti yang akan kita buat di aksi bela negara, ya Bapak Ibu ya. Nanti salah satu peserta japri saya ya, nanti saya kirimkan matriksnya untuk teman-teman bisa isi. Nanti karena di penugasan yang ketiga ada untuk membuat rencana aksi bela negara. Nah jadi nanti japri saja saya, salah satunya saja ya. Mungkin Pak Fadel yang japri nanti ya, dan saya berikan contohnya matriks untuk rencana aksi bela negara sesuai dengan penugasan hari ketiga. Untuk hari pertama belum ini, tetapi nanti saya maksudnya berikan dari sekarang supaya nanti tidak lupa ya. Kemudian yang kelima itu adalah kemampuan awal bela negara. Jadi memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, memelihara jiwa dan raga, bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan. Jadi walaupun kita pintar, tapi kita tidak menjaga kesehatan akan mempengaruhi seluruh kecerdasan yang kita miliki. Setuju ya? Ya, jadi walaupun teman-teman berpuasa tetap menjaga kesehatan. Ya, silakan Pak Fadel, resen silakan. Mohon maaf Ibu, boleh di-share kembali nomor? Ada saya sudah share ke Kolabjar. Ada ada materi saya yang ini. Teman-teman sisa unduh ya. Ada di Kolabjar. Nomor kontaknya Bu. Ya. Mohon maaf. Oke. Oh iya, saya chat ya. Oke, saya share kembali. Ya, adapun penugasan teman-teman sudah lihat di Kolabjar. Ya, jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya, jadi saya bahas kelompok 1 mencari sebuah video yang menggambarkan tentang Indonesia, sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan peserta yang lainnya sehingga utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Nah, jadi pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat menginspirasi dan dari satu sama lainnya ya. Jadi pastikan maksud saya dicantumkan kelompok berapa, kemudian siapa-siapa yang berpartisipasi dalam kelompok itu, sehingga saya bisa tahu juga melalui video itu. Ya, jadi ada identitas dari video itu. Oke, saya kira ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dari penugasan-penugasan yang sudah saya berikan. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, teman-teman bisa chat sama saya atau japri saja terkait dengan kalau ada hal yang tidak dipahami dari penugasan yang saya berikan. Saya kira untuk sesi kita pada hari ini cukup sekian ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Itu tadi mungkin hanya sekedar variasi pembelajaran yang saya berikan. Kemudian terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua, luar biasa. Saya apresiasi untuk semua peserta, semuanya aktif, kreatif, dan inovatif. Salam sehat, semoga teman-teman yang berpuasa bisa sehat sampai nanti kita berbuka puasa nantinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Santai-santai. Sampai berjumpa kembali di sesi kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ibu. Terima kasih. Kita akan bergabung di room. Ya.
breakout room. Silakan. Vaksin kedua. Waduh, di stop record ya. Siapa yang record belum di stop itu?